apa namanya, ujian sudah saya selesaikan ya. Jadi teman-teman ujian dengan pertemuan 1 sampai dengan kemarin terakhir pertemuan 5 ya. Pertemuan 5 itu ada di situ materinya untuk di ujiannya ya. Jadi hari ini hanya tambahan sedikit aja mengenai tanggal dan array untuk hari ya. Itu aja sih. Oke, untuk ujiannya soal sudah saya upload ya. Cuman teman-teman tidak bisa langsung mengupload jawabannya. Jadi nanti jawabannya diupload di LMS juga ya. Jawabannya diupload di LMS. Nah, berdasarkan saya ada 2 tipe. Jadi tipe pertama itu berdasarkan NIM belakangnya yang ganjil, tipe keduanya NIM belakangnya yang genap, tipe 2-nya. Ya. Jadi nanti teman-teman tinggal mengerjakan, kalau sudah dikerjakan foldernya teman-teman upload satu folder tapi di zip dulu, terus diupload di LMS langsung. Dengan NIM, nama, dan tipe berapa. Itu format untuk file zip-nya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Pak. Oke. Sudah siap semua dinyalakan untuk apa namanya? Untuk LMS ada Notepad plus-nya atau Visual Code-nya? Pak. Pak, Ya? UTS kuliah Bapak offline ya, Pak? Enggak. Teman-teman tinggalkan, ini soal udah saya kasih ya. Teman-teman bisa langsung ngerjain nanti kalau sudah ini bisa dikerjain, tapi nguploadnya itu pada saat hari H-nya. Jadi teman-teman bisa ngupload di rumah. Pak, berarti untuk mata kuliah praktek nggak jadi offline ya, Pak? Kalau saya sih kalau emang teman-teman nggak ada laptopnya, silakan kalau mau ngerjainnya di kampus. Ya. Oke, Pak. Jadi Bisa berarti kenapa? di rumah bisa berarti kan? Iya. Kalau di mata kuliah saya boleh mengerjakan di rumah karena kan bentuknya take home tuh project ya kan. Ada kurang lebih 4 file yang teman-teman buat. Takutnya waktunya nggak keburu kalau di sini. Saya siapkan dari sekarang nih, udah saya share nih. Nah, tinggal teman-teman tinggal mengerjakan, uploadnya pada saat hari H. Oke, Seperti Pak, itu. makasih. Ya. Nah ya, kita kembali lagi ya. Silakan siapkan filenya seperti ini. Bentar. Kita akan bermain dengan tipe tanggal ya, untuk membuat tanggal di PHP, tanggal dan waktu.
Simpan dengan nama get.php. Sudah? Ini kalau sudah, dia akan muncul seperti ini ya. Kamu mendingan nggak? Mendingan nggak minum obat batuk? Mendingan nggak minum obat batuk? Hah? Boleh. Sudah? Ada yang salah? Ada yang berbeda dengan saya? Belum. Punya saya 1.46 PM, Pak. Punya Bapak 6.45 PM itu benar apa, Pak? Oke, itu waktunya ya? Iya, Pak. Di jamnya ya? Yang beda ya? Di laptop kamu jam berapa? Atau di komputer kamu jam berapa? 18.46. 18.46 ya? Iya, Tapi di browser munculnya 1.46. 1.46. Oke. Ada lagi yang lain yang berbeda? Udah rukunnya ya, yang udah ya. Nanti akan saya jelaskan kenapa bisa berbeda. Setelah tanggalnya juga beda, Pak. Tanggalnya beda. Tanggal berapa? Setelah tanggal yang paling atas. Setelah tanggal yang paling atas. Iya. Kan 16/9/2024, Garis Miring 2021. Ah, Punya Bapak 18.45.23. Itu punya iya. saya 13.46.09. Iya, itu masih jam. Itu jamnya. Nanti saya jelaskan. Line pertama, line kedua, line ketiga, dan line keempat. Itu apa aja isinya nanti akan saya jelaskan. Yang lain gimana? Udah semua? Selain Kurnia? Mau banget. Emang kamu nggak bisa minum obat PCR gitu? Terus kenapa? Ya bisa ya? Oke, masih ada yang lain atau ada yang berbeda? Sudah? Nggak ada lagi? Cuman Kurnia doang? Oke. Begini. Di sini
Ini kenapa saya jamnya adalah 18.45, sedangkan tadi di Kurnia itu jamnya adalah 13 saya Kur. Ya, Kurnia. Ah. Nah, sekarang teman-teman coba cek di localhost-nya. Localhost. Munculkan localhost, muncul begini ya. Kalau diketik localhost muncul seperti ini dashboard. Nah, terus diklik yang PHP info. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Nah, kalau sudah di PHP info itu teman-teman cari tulisan yang isinya adalah time zone. Nih, ada di paling bawah, nggak bawah-bawah banget sih. Ini di date tuh, ya. Default time zone-nya. Di teman-teman default time zone-nya apa? Euro, Pak. Euro ya, Euro Berlin ya. Iya. Nah, ya, jadi kalau default time zone-nya di teman-teman Euro Berlin, berarti waktu yang tercetak di browser itu adalah waktu Berlin, bukan waktu Jakarta. Jadi kalau waktu Berlin di sini jam 6, di sana adalah jam 1 pagi, jam 1 siang. Nah, sekarang gimana caranya merubah dari si Euro Berlin menjadi Asia Jakarta? Nah, ini silakan teman-teman ke XAMPP-nya. Nih ya. Ke XAMPP-nya. Di sini cari tulisan config. Terus di situ ada php.ini. Diklik, dia akan muncul seperti ini. Muncul nggak? Nah, kalau sudah muncul seperti ini tulisannya, ya. Sekarang teman-teman cari di situ ada tulisan time zone. Ini saya cari. Ya. Get titik kecepatan. Oke, saya ulangi. Ya. Nih, teman-teman ke kontrol panelnya. Terus klik config. Terus di situ ada PHP ya. Tulisannya php.ini. Sudah? Itu diklik php.ininya. Muncul notepad seperti ini. Iya, Pak. Ya. Nah, kalau udah muncul notepad seperti ini, caranya Ctrl F ya. Find. Nah, di situ find what-nya tulis kata time zone. Terus klik find next. Find next. Find next. Sampai muncul kayak gini nih. That time zone sama dengan Asia atau Jakarta, kalau di teman-teman Eropa atau Berlin. Sudah ketemu? Sudah, Pak. Nah, itu dirubah ya. Euronya diganti Asia atau Jakarta. Sudah, Pak. Sudah? Nah, kalau sudah di-save ya. Ya. Di-save. Terus XAMPP-nya di-stop dulu, Apache-nya di-stop dulu. Habis itu di-start lagi. Oh, Sudah? Terus kita kembali ke sininya, yang di PHP infonya. Ya. Itu di refresh.
Berubah nggak jadi Asia atau Jakarta? Berubah, Pak. Sudah berubah ya? Yang lain sudah berubah semua? Ada yang belum berubah? Punya saya nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Apanya? Iya. Ngerubahnya atau gimana, Oscar? Di exam PP-nya tampilannya beda. Nggak tahu saya juga gimana ngubahnya. XMPP-nya tampilan beda. Oke, Iya, coba di share screen ya. Biar saya Oh cek. iya. Thank you, Pan. Exam control panel-nya mana? Oh ya Pak, bentar Pak. Kayak gini Pak, apa? Tuh, open config file, coba deh. Aduh, nge-lag lagi. Aduh. Waduh. Oh ini. Kayak gini Pak. Saya buka open config. Ini nih, config dulu. Loh, nggak ada Pak. Coba di manage server. Siapa? Oscar, Kayak di gimana? manage servernya tadi. Itu kan sebelahnya ada manage server ya, samping welcome. Ini. Ya itu Ini. Yang diklik. Oh itu ya, welcome. Kalau welcome-nya. Kok kayak gitu? Nah, coba ke open application folder. Udah. Oke, Udah. di situ ada folder PHP nggak? Nah, itu ada folder Mana PHP. Diklik. Nggak ada. Terus coba diklik lagi. Ada PHP ini nggak? PHP PHP. ini. PHP.ini. Nggak ada Pak, ini doang. Sebentar. Ini beda sih, soalnya Mac ya. Bentar, saya cek dulu. PHP ini untuk di Mac itu adanya di sebelah mana ya?
Oh. Oke, siapa tadi? Oscar. Coba tadi folder yang tadi folder backin dulu. Terus Udah coba ini ke yang atas, stop, taruh dulu ya. Exam file. Cari folder etc. oh ini Pak, Ada, klik. ada Nah, di situ ada PHP ini tuh. PHP. Oh ini Itu. dia. Ya, itu. Klik kanan, open. Klik kanan, open aja. Sorry. Choose application. Pilih choose application deh. Klik kanan, open with. Open with. Gak ada. Ini coba order. Pilih order. Dibuka di notepad. Notepad ya. Notepadnya. Mana notepadnya? Oh, karena ini Pak apa? Saya notepadnya pakai ini Pak apa? Pakai apa? Kayak software lain gitu. Pakai software lain ya? Iya. Tuh Jadinya text mau. edit deh, text edit bisa nggak? Tadi ada text edit deh. Atau coba bukan ininya, apa namanya, notepadnya. Kamu ke notepad, berkas, buka folder, buka, klik buka, Buka folder. ya. Yang ini Pak. Bukan, buka aja, buat nyari folder. Oh, buka aja. Nah, coba back Apa Pak? back dulu nih. Back. Jangan ya nah di exam PP. Di situ ada etc. Nah, Oh, di situ ada PHP ini. open. Nah, cari time zone-nya. Waduh, susah nih. Control F kalau itu apa? Untuk pencarian. Komen F. Sama nggak? Gak bisa Pak di komen F. Oh, nggak bisa ya, Command F ya. Iya. Pakai ini aja nih, di sini ada cari kan nih. Klik cari tuh. Oh iya, ini dia. Cari dalam berkas. Nah, itu dia. Time zone. Dah, cari. Klik. Nah, itu ada kan? Ditutup. Nah, itu ganti. Asia dulu. Asia/Jakarta. Itu Pak. Lihat. Di save. Save. Nah, terus ke exam PP-nya tadi di stop dulu, terus di running lagi. Manage. Di stop dulu. Ya, terus di start lagi ntar. Udah ini stop, start. Apache aja kan Pak ya? Iya, Apache aja. Oh, udah. Udah, coba di browse, di refresh aja. Oh ya udah. Nah, sudah kan? Udah. Nah, kalau sudah dibuka berarti itunya kebuka juga tuh. Yang Apa, tadi. Pak? Yang apa file yang tadi pasti udah jalan. Ini cancel aja. Yang tadi diketik sama kamu. Oh, yang diketik. Iya, coba di running. Oh, yang itu. Iya. Yang data.php-nya. Oh ya udah Pak. Sama kan? Udah. Oke. Oke, makasih Pak. Yuk.
Oke, yang lain gimana? Saya nggak berubah-berubah ya, Pak? Nggak berubah. Oh, Kamu PHP 7 ya, Gus? iya, PP7. Oke, kalau PHP 7 dia ada 2, Gus. Time zone-nya, Gus. Di bawah ada lagi, Gus. Nih saya kasih lihat untuk yang PHP 7 ya. Bentar, Gus. Nih Gus ya, untuk yang PHP 7 Gus. Iya, Pak. Time zone-nya itu dia ada 2. Ini kan time zone yang pertama, dia kosong nih. Nah, time zone kedua tuh ada di bawah. Time zone sama dengan Asia Jakarta. Coba dicek. Bentar, Pak. Oke, udah, Pak. Udah berubah ya Gus ya? Iya. Oke, nah sekarang saya jelasin sedikit. Bentar, saya kembalikan dulu. Oke, jadi kenapa tadi ada perbedaan antara teman-teman dengan punya saya ya? Karena pengaturan bawaan dari si exam PP untuk time zone-nya dia bukan pakai Asia Jakarta tapi pakai Eropa Berlin. Nah, karena pakainya Eropa Berlin, jadi kita harus merubah dulu ya. Merubah di pengaturannya, di time zone-nya itu kita ganti. Nah, merubahnya di mana? Di php.ini ya. Nah, memang yang agak ribet kalau kayak tadi di si Oscar pakai Mac, karena bawaan Mac dengan Windows itu pasti berbeda. Settingannya berbeda. Nah, contoh kayak tadi, jadi kita harus tahu dulu foldernya si exam PP-nya ada di mana. Nah, nanti cek di situ ada namanya pengaturan untuk perubahannya di tadi kalau di Oscar dia di posisinya di etc. Di etc nanti ada php.ininya. Nah, sudah pasti baru kita bisa buka untuk pengaturan php.ininya. Nah, kalau di exam PP versi Windows itu mudah ya. Kita tinggal tadi ke exam PP-nya, klik yang config, di sini ada php.ininya. Udah, nanti akan secara otomatis kebuka sendiri notepad-nya ya, seperti ini. Dia akan kebuka sendiri, baru kita atur di sini untuk penggunaan time zone yang kita inginkan. Nah, Pak, kenapa nggak otomatis time zone-nya Asia Jakarta?
karena ini bawaan dari si aplikasi, aplikasinya itu bukan buatan orang Indonesia ya. Jadi bawaannya adalah bukan waktu Asia Jakarta, tapi bawaan dia tempatnya dia dibuat. Karena di Eropa, dia buatnya Eropa Berlin. Itu seperti itu. Hampir semuanya sih tidak ada untuk pengaturan waktu itu, pasti jarang sekali langsung pengaturannya adalah Asia Jakarta. Ya, jadi kita harus berubah dulu. Nah, sekarang dari sini kalau sudah ya, saya akan bahas tiap LAN ya. Untuk LAN pertama ya, di LAN pertama itu kan ada tulisannya adalah D kecil ya. D kecil, M kecil, Y kecil, Y besar. Terus H-nya besar, I kecil, S kecil. Nah, kalau di line pertama itu D kecil di situ melambangkan adalah untuk tanggal dengan 2 digit. Ya, 2 digit dengan 0. Jadi kalau tanggalnya 2, tanggal 2 bulan 4 2021, maka yang akan tercetak kalau pakainya D-nya kecil itu akan munculnya adalah 02. Ya. Nah, sebelahnya itu M. M kecil. M kecil itu untuk urutan bulan. Ya. Dengan 0, bulan dalam tahun. Jadi formatnya adalah 01 sampai dengan 12. Karena ini bulan 4, ya. Nah, karena kita pakainya M kecil, maka urutan bulannya adalah 04. Nah, Y-nya besar. Nah, kalau Y-nya besar itu full tahun. Ya, 4 digit. Full tahun 4 digit. Itu kalau Y-nya besar. Nah, terus untuk yang H besarnya itu pernyataan untuk format 24 jam dengan 0 ya. Jadi formatnya 24 jam dengan 0. Jadi kalau jam 8 pagi dia akan munculnya adalah 08 ya. Nah, I-nya itu menit dengan 0. I kecil itu menit dengan 0 ya. Terus S-nya itu adalah untuk pengaturan detik. Itu untuk LAN yang pertama. Nah, LAN yang kedua ini ada tulisan F. F di sini ya. F di sini ini pernyataan untuk bulan yang kita sebut dengan nama aslinya. Ya, nama lengkap. Jadi bulan untuk nama lengkap pakainya F, F besar. Ya. Terus J-nya itu untuk hari. J-nya untuk hari ya, tanpa 0. Jadi J-nya untuk hari tanpa 0. Jadi kalau tanggalnya tanggal 3 berarti 3 doang. 3 April 2021. Y belakangnya adalah untuk tahun. Nah, sebelahnya G, I, dan A kecil. G kecil di sini itu menyatakan untuk jam, tapi formatnya 12 jam tanpa menggunakan 0. Nah, sedangkan kalau mau menggunakan 0, G-nya diganti. Nih. G-nya diganti, di sininya pakainya adalah H kecil. Karena ini jam 12 ya. Kita formatnya 12 ya. Formatnya 12, munculnya begini, 07. 12 jam. Ya. Kalau tadi G-nya 12 jam tapi tanpa 0. Pasti akan munculnya 7 berapa. Nah, I-nya itu adalah menit sama kayak yang di atas. Nah, sedangkan A di situ adalah
penyebutan untuk AM dan PM. Ya, penyebutan untuk AM dan PM. Kita bisa rubah A-nya pakai A besar. Boleh. Cuman bedanya penulisannya aja. Kalau di sininya A besar, maka nanti di browsernya munculnya adalah A besar. Tuh. Ya, PM. Tadi kan PM-nya kecil. Nah, sekarang PM-nya jadi besar. Itu perbedaannya. Nah, kalau yang bawahnya ini sama aja ya. Cuman tanpa menggunakan jam. Dia hanya waktu aja. Nah, titik di sini bisa kita rubah-rubah. Kalau saya mau pakai begini, kita akan berubah juga. Tuh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang masih bingung? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya. Kenapa, Wi? Pak, tadi yang untuk J kecil itu kan kata Bapak hari. Iya. Ini berarti harinya itu yang mana, Pak? Tanggal 16-nya? itu 16. Sorry, bukan hari. Tapi tanggal, bukan hari. Nah, tanggal. Oh, makanya saya bingung, Pak. Iya, salah. Tanggal ya. Bukan hari. J itu untuk tanggal. Tanggal dong. Kalau untuk hari dia pakainya adalah ya D, Nggak ada. pakai D. Tapi D-nya besar. Ini misalkan begini. Tuh. Ini untuk hari tuh. Ya lagi aku ngelasin kaki. Lah, itu di situ terus loh, nggak kemana-mana. Udah? Udah, Wi? Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Yang lain? Jelas? Oke, ya. Kalau jelas, saya ada sedikit tambahan, ya. Kalau kemarin kan kita untuk password, ya, sedikit ini membahas nanti untuk pada saat kita bermain dengan database, ya. Jadi karena nanti teman-teman soal, oh ya, sorry, kita bahas soalnya sedikit deh. Untuk UAS, ya. Oke, nih. Untuk UAS, nanti UAS-nya itu adalah seperti ini. Nih ya. Soal UAS-nya kayak gini. Jadi teman-teman cuman bikin form dari login sama form pendaftaran. Nih. Ya. Tambah karyawan. Nah. Jadi ada form login sama form formulir. Nah, dari form formulir ini ketika saya klik tambah, maka nanti
muncul inputan yang apa yang teman-teman input di form formulir. Nah, terus untuk loginnya, kalau saya klik login, kalau dia berhasil, maka pindah ke form ini nih, tambah karyawan. Nah, nanti kalau diklik tambah, maka muncul inputannya sesuai dengan posisinya. Maksudnya di sini urutannya nama, posisi, alamat, umur, kontak. Jadi harus urut dari nama, posisi, alamat, umur, dan kontak itu berurutan. Jangan ngacak. Ya, diturunin ke bawah. Untuk namanya siapa, posisinya apa, alamatnya apa, umurnya berapa, kontaknya berapa. Kontak di sini nomor handphone. Ya. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu untuk soalnya? HP-nya boleh bebas atau nomor HP itu, Pak? Nomor handphonenya bebas. Ya. Jadi nomor handphonenya bebas, mau diinput siapa kek, nggak apa-apa. Yang penting pada saat diinput nanti muncul inputannya. Karena kan otomatis nanti teman-teman nginput sama saya yang input itu pasti kan beda tuh. Kenapa? Karena kan kita nggak disimpan ke database nih. Kan, jadi ketika teman-teman jajal berhasil, ya udah. Nanti saya akan nyoba juga di sini. Hasil yang teman-teman sudah coba di rumah, saya akan coba berhasil apa enggak. Kayak gitu. Oke? Jelas? Nah, terus nanti filenya disimpannya begini nih. Jadi dikirimnya pakai file zip. Kayak gini nih, zip seperti ini. Ya. Jadi folder yang teman-teman buat disimpan di zip. Oke? Ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Tidak ada? Ya. Jadi materi kita setelah UTS baru kita akan mulai masuk ke dalam database ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke database, login yang kita buat, kita akan membuat loginnya pakai enkripsi untuk passwordnya. Ini contoh enkripsi seperti ini. Misalkan saya bikin seperti ini. Ya.
Ya, ini kalau kita bermain dengan enkripsi, nanti kalau di database kita pakai seperti ini. Contohnya gini. Jadi kalau angka 1, 2, 3, 4, 5 saya enkripsi dengan menggunakan MD5, yang tercetak adalah begini. Ya. Nah, tapi dari MD5 itu bisa saya cetak lagi, saya inin lagi, encrypt lagi pakai metode SAS1. Jadi dia 2 kali di-encrypt. Di-encrypt ke MD5 terus di-encrypt lagi ke SAS1. Nah, kalau udah di-encrypt 2 kali seperti ini, orang untuk merubah password tahu password kita itu akan susah. Itu passwordnya untuk apa juga akan bingung. Passwordnya apa sih password aslinya? Nah, ini untuk pengamanan sebuah website untuk login bisa pakai seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya website, usahakan untuk login password itu tidak boleh ada yang tahu. Admin pun tidak boleh tahu password si usernya apa. Kenapa? Karena kalau admin tahu, bisa-bisa admin akan tahu kayak gimana sih isi di dalam user itu ngapain aja gitu kan. Dia mau tahu. Nah, itu bahaya ya. Nggak boleh, admin itu sebenarnya nggak boleh tahu password dari user. Makanya kalau teman-teman kayak di email, kalau lupa password pasti dia akan merisetnya, dikirimin link untuk merubah passwordnya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Karena kita materinya sudah kelar. Ya, ini hanya tambahan aja biar teman-teman tahu password itu kayak gimana sih kalau di-encrypt gitu. Jelas sampai sini? Ini nggak pakai ya, kalau nanti untuk di UTS kita nggak pakai yang ini nih. Karena tadi yang soal yang saya jelaskan, soalnya nggak sama kayak, maksudnya soalnya hanya sampai dengan pertemuan yang terakhir kemarin. Pertemuan ke-5. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk nanti setelah UTS, saya sarankan exam PP-nya pakainya yang versi PHP-nya PHP 5 ya. Jangan PHP 7 ya. Kalau kayak Agus, nanti turunin Gus ya, PHP-nya yuk Gus. Nih. Ya, Pak. PHP versinya kita pakai versi 5.6. Jadi kalau teman-teman pakai versi 7, diturunin karena takutnya nanti akan berbeda untuk koneksinya. Ya, koneksi ke database-nya akan berbeda. Takutnya nggak jalan nantinya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, mungkin itu aja dulu untuk pertemuan kita hari ini. Ya. Untuk UTS, karena teman-teman jam pertama, UTS-nya di tanggal 23. Teman-teman bisa mengerjakan dari sekarang karena sudah saya siapkan filenya, tinggal di download, tapi nguploadnya adalah di LMS. Saya tidak terima uploadan di luar LMS, ya. Misalkan, Pak, saya nggak bisa masuk ke LMS, saya kirim email ya, itu nggak saya terima, saya terimanya dari LMS. Ya, jadi teman-teman nguploadnya ngupload jawabannya pure semuanya di LMS. Tidak ke email. Oke, jelas? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.